Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tes dan seleksi karyawan. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adiba Fauzia Arifin dengan stambuk B2B123004. Saya dari program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 submateri. Yang pertama adalah mengapa seleksi karyawan itu penting. Yang kedua, dasar-dasar pengetesan dan juga penyeleksian karyawan. Yang ketiga adalah jenis-jenis tes. Yang keempat adalah sampel dan simulasi kerja. Dan yang terakhir adalah investigasi latar belakang dan metode penyeleksian. Yang pertama adalah mengapa seleksi karyawan itu penting. Dalam kasus manapun, penyeleksian karyawan yang tepat adalah untuk 3 alasan utama. Yang pertama adalah kinerja, yang kedua adalah biaya, dan yang ketiga adalah kewajiban hukum. Pertama, karyawan dengan keterampilan yang tepat akan bekerja lebih baik untuk Anda dan juga perusahaan. Karyawan tanpa keterampilan ini atau menyulitkan tidak akan bekerja secara efektif dan juga kinerja serta profitabilitas perusahaan akan dirugikan. Waktu untuk menyaring orang yang tidak diinginkan adalah sebelum memasuki pintu. Yang kedua, seleksi yang efektif adalah penting karena merekrut dan juga mempekerjakan karyawan biayanya besar. Bahkan mempekerjakan dan melatih pegawai administrasi membutuhkan biaya $5.000 atau lebih dalam bentuk biaya dan waktu penyelia. Total biaya untuk mempekerjakan seorang manajer dapat dengan mudah mencapai 10 kali lipatnya begitu Anda mendapatkan biaya pencarian, waktu wawancara, pemeriksaan referensi, dan juga biaya perjalanan serta perpindahan. Yang terakhir adalah hal yang penting karena perekrutan yang buruk mempunyai konsekuensi hukum. Hukum pekerjaan setara membutuhkan prosedur seleksi non-diskriminatif. Perekrutan lalai adalah permasalahan lain serupa. Selanjutnya adalah dasar-dasar pengetesan dan juga penyeleksian karyawan. Tes pada dasarnya adalah sampel dari perilaku seseorang. Dengan menggunakan alat seleksi dengan asumsi bahwa alat tersebut dapat diandalkan dan juga valid. Ada 9 dasar-dasar pengetesan dan juga penyeleksian karyawan. Yang pertama adalah reliabilitas. Reliabilitas adalah persyaratan pertama dari alat seleksi dan merujuk pada konsistensinya. Tes yang reliable adalah tes yang menghasilkan nilai yang konsisten ketika seorang mengikuti 2 bentuk yang berlainan dari tes tersebut, atau ketika mengikuti tes yang sama pada 2 atau lebih kesempatan berbeda. Jika seseorang mendapatkan nilai 90 pada tes inteligensi pada hari Senin dan 130 ketika dites ulang pada hari Selasa, Anda mungkin tidak akan mempunyai keyakinan besar pada tes tersebut. Dasar tes yang kedua adalah validitas. Reliabilitas meskipun sangat penting namun hanya memberitahu Anda apakah tes tersebut mengukur sesuatu yang konsisten. Validitas ini memberitahu Anda apakah tes tersebut mengukur apa yang menurut Anda harus diukur. Validitas ini merujuk pada ketepatan dari kesimpulan yang dapat kita tarik berdasarkan pada tes tersebut. Dengan tes seleksi karyawan, validitas acap kali merujuk pada bukti bahwa tes tersebut berkaitan dengan pekerjaan. Dengan kata lain, bahwa kinerja pada tes tersebut secara akurat meramalkan kinerja pada pekerjaan setelah itu. Sebuah tes seleksi harusnya valid dikarenakan tanpa bukti adanya validitas tidak terdapat alasan logis atau yang dibenarkan secara hukum. Hal ini di bawah hukum EEO untuk terus menggunakannya dalam menyaring pelamar kerja. Yang ketiga adalah sumber daya manusia berbasis bukti. Bagaimana melakukan validitas tes? Pemberi kerja acap kali memilih untuk mendemonstrasikan bukti dari validitas tes dengan menggunakan validitas kriteria. Di sini dengan tujuan agar tes seleksi dapat berguna, kita membutuhkan bukti bahwa nilai pada tes berkaitan dengan cara yang predictable pada kinerja pada pekerjaan. Contohnya saja, pelamar yang bernilai tinggi pada tes pemahaman mekanik juga berkinerja lebih baik sebagai teknisi. Dengan kata lain, kita dapat melakukan validitas tes sebelum melakukannya dengan memastikan bahwa nilai pada tes tersebut merupakan peramal yang baik pada kriteria seperti kinerja pada pekerjaan. Yang keempat adalah bias. Sebagian besar pemberi kerja mengetahui bahwa mereka tidak seharusnya menggunakan tes yang bias dalam proses seleksi. Mungkin saja terdapat bias dalam cara tes tersebut untuk mengukur ciri-ciri yang seharusnya diukur. Sebagai contoh, suatu tes IQ tertentu dapat memberikan ukuran valid mengenai kemampuan kognitif untuk orang kelas menengah berkulit putih. Tetapi, untuk minoritas, nilai tersebut tergantung pada apakah mereka mengenal baik kultur kelas menengah. Hingga akhir-akhir ini, banyak psikolog industri meyakini bahwa mereka telah mengendalikan bias tes secara memadai. Tetapi, isu tersebut sekarang sedang ditindak kembali.
Oleh karena itu, pemberi kerja harus menggandakan usaha mereka untuk memastikan bahwa tes yang mereka gunakan tidak menghasilkan keputusan yang bias. Selanjutnya adalah analisis utilitas. Mengetahui bahwa suatu tes memprediksikan kinerja mungkin tidak mempunyai kegunaan praktis. Untuk menjawab pertanyaan apakah penggunaan tes tersebut menguntungkan, kita membutuhkan analisis utilitas. Analisis utilitas menunjukkan sejauh mana peningkatan mutu jika menggunakan tes. Informasi yang diperlukan untuk analisis utilitas umumnya meliputi validitas dari ukuran seleksi, ukuran kinerja pekerjaan dalam dolar, nilai tes rata-rata pelamar, biaya untuk mengetes pelamar, dan juga jumlah pelamar yang akan dites untuk diseleksi. Selanjutnya adalah generalisasi validitas. Banyak pemberi kerja, khususnya yang kecil, tidak merasa efektif dalam hal biaya untuk melakukan studi validitas untuk alat tes yang mereka gunakan. Para pemberi kerja ini harus menemukan tes dan alat penyaringan lainnya yang telah terbukti valid dalam situasi lain perusahaan, dan kemudian membawanya ke dalam perusahaan dengan harapan tes atau alat penyaringan tersebut juga akan valid untuk mereka. Dan yang ketujuh adalah hak individual peserta tes dan juga keamanan tes. Peserta tes mempunyai hak terhadap privasi dan juga umpan balik di bawah standar untuk tes kependidikan dan psikologi American Psychological Association. Standar ini membantu psikolog tetapi tidak dapat ditegakkan secara hukum. Peserta tes mempunyai hak-hak seperti kerahasiaan hasil tes, pemberitahuan persetujuan mengenai penggunaan hasil-hasilnya. Hanya orang-orang yang memenuhi syarat yang mengimplementasikan nilai-nilai tersebut yang dapat mendapatkan akses terhadap hasilnya, atau bahkan informasi yang memadai akan menyertai nilai-nilai tersebut untuk memastikan interpretasi yang tepat terhadapnya. Dan terakhir adalah tes tersebut adil. Sebagai contoh, tidak ada peserta tes yang memiliki akses sebelumnya terhadap pertanyaan atau jawaban. Selanjutnya adalah pentingnya keragaman, dalam hal ini isu gender dalam tes. Pemberi kerja yang menggunakan tes seleksi harus mengetahui bahwa isu gender dapat mendistorsi hasil tes. Beberapa orang tua dan lainnya mensosialisasikan anak perempuan ke dalam peran perempuan tradisional dan anak laki-laki ke dalam peran laki-laki tradisional. Sebagai contohnya, mereka dapat mendorong anak laki-laki tetapi tidak perempuan untuk membuat barang-barang dengan alat-alat, atau anak perempuan tetapi tidak laki-laki untuk merawat saudara kandung mereka. Dorongan seperti ini pada gilirannya dapat terwujud dalam perbedaan dalam bagaimana laki-laki dan perempuan menjawab pertanyaan dan mendapatkan nilai pada katakanlah tes minat dan kejuruan. Dan perbedaan nilai tes ini pada gilirannya dapat menyebabkan penasihat dan yang lainnya untuk mendorong pria dan wanita ke dalam pekerjaan yang cenderung terpisah secara gender. Misalnya, teknisi untuk laki-laki dan juga perawat untuk perempuan. Dan yang terakhir adalah bagaimana pemberi kerja menggunakan tes di tempat kerja. Sekitar 41% perusahaan yang disurvei oleh American Management Association mengetes pelamar pada keterampilan-keterampilan dasar, seperti kemampuan untuk membaca instruksi, menulis laporan, dan juga melakukan aritmatika. Sekitar 67% dari responden mengharuskan karyawan untuk mengikuti tes keterampilan pekerjaan, dan 29% mempersyaratkan sebentuk pengukuran psikologis. Tes bukanlah hanya untuk pekerja tingkat rendah. Secara umum, seiring tuntutan pekerjaan yang meningkat dalam hal persyaratan keterampilan, pelatihan, dan juga bayaran, pemberi kerja cenderung lebih mengandalkan pada tes seleksi. Pemberi kerja tidak menggunakan tes hanya untuk mencari karyawan yang baik, tetapi juga untuk menyaring keluar yang buruk. Selanjutnya, pokok bahasan kita yang ketiga adalah jenis-jenis tes. Jenis-jenis tes terbagi atas 5. Yang pertama adalah tes kemampuan kognitif. Tes kognitif meliputi tes kemampuan logika umum atau inteligensi dan juga tes kemampuan mental spesifik seperti daya ingat dan juga pemikiran induktif. Tes inteligensi merupakan tes kemampuan intelektual umum. Tes ini mengukur tidak hanya satu ciri-ciri tunggal, tetapi mengukur serangkaian kemampuan, termasuk daya ingat, pembendaharaan kata, kefasihan verbal, dan juga kemampuan numerik. Sedangkan kemampuan kognitif khusus terdapat 3 ukuran kemampuan mental fisik seperti pemikiran deduktif, pemahaman verbal, daya ingat, dan juga kemampuan numerik. Kemudian yang kedua adalah tes kemampuan motorik dan fisik. Kita mungkin ingin mengukur kemampuan motorik seperti ketangkasan jari, ketangkasan manual, dan juga waktu reaksi jika kita mempekerjakan pilot. Jadi, tes ketangkasan bagian kecil Crawford mengukur kecepatan dan akurasi dari penilaian sederhana serta kecepatan jari tangan, lengan, dan juga jari.
Tes lainnya meliputi tes ketangkasan Sternberg dan juga papan panjang Purdue. Tes kemampuan fisik juga diperlukan. Tes ini meliputi kekuatan statis seperti mengangkat beban, kekuatan dinamis seperti pull up dan lompat tali, serta stamina. Pelamar untuk marinir Amerika Serikat harus lolos dari initial strength test atau tes kekuatan awal. Mereka harus mencapai 2 pull up, 35 sit up, dan juga lari 1,5 mil. Selanjutnya adalah mengukur kepribadian dan juga minat. Kemampuan kognitif dan fisik seseorang itu sendiri jarang menjelaskan kinerjanya pada pekerjaan. Seperti yang dikatakan oleh konsultan, sebagian besar orang dipekerjakan berdasarkan pada kualifikasi, tetapi sebagian besarnya dipecat karena sikap, motivasi, dan juga temperamennya. Tes kepribadian adalah tes yang mengukur aspek-aspek dasar dari kepribadian pelamar, seperti introversi, stabilitas, dan juga motivasi. Sebagian dari tes ini bersifat proyektif. Psikolog menghadirkan rangsangan ambigu seperti noda hitam atau gambar kabur, dan orang bereaksi. Orang tersebut diyakini akan memproyeksikan sikap-sikap ke dalam gambar ambigu tersebut seperti rasa tidak aman. Yang keempat adalah tes pencapaian. Tes pencapaian mengukur apa yang telah dipelajari seseorang. Sebagian besar tes yang Anda ikuti di sekolah merupakan tes pencapaian. Tes ini mengukur pengetahuan mengenai pekerjaan Anda di area-area seperti ekonomi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Tes pencapaian juga populer digunakan di tempat kerja. Sebagai contohnya yaitu Purdue Test for Machinists and Machine Operator, yaitu tes untuk ahli mesin dan juga operator mesin. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kinerja melalui SISDM. Tes terkomputerisasi atau daring telah semakin banyak menggantikan tes kertas dan juga pensil. Sebagai contohnya, Timken Company akhir-akhir ini mulai menggunakan penilaian daring untuk pelamar posisi per jam di Amerika Serikat. Tes daring ini mencakup karakteristik seperti keterampilan matematika dan juga perhatian terhadap detail. Tes seperti ini juga telah semakin canggih. Sebagai contoh, SHL menawarkan tes kepribadian adaptif daring. Seiring kandidat menjawab setiap pertanyaan, tes ini mengadaptasikan pertanyaan-pertanyaan berikutnya berdasarkan jawaban peserta tes pada pertanyaan sebelumnya. Hal ini meningkatkan validitas tes atau dapat mengurangi kecurangan. Sebagai contoh, pendekatan ini membuat kandidat berkemungkinan kecil untuk berbagi pertanyaan tes karena setiap kandidat mendapatkan tes yang dibuat dan disesuaikan dengan masing-masing peserta. Pokok bahasan selanjutnya adalah sampel dan simulasi kerja. Ada 7 yang harus kita ketahui dalam sampel dan simulasi kerja. Yang pertama adalah menggunakan pengambilan sampel kerja untuk seleksi karyawan. Teknik pengambilan sampel kerja atau work sample technique adalah teknik yang berusaha untuk memprediksikan kinerja dengan mengharuskan kandidat pekerjaan untuk melakukan satu atau lebih sampel dari tugas pekerjaan tersebut. Pengambilan sampel kerja mempunyai beberapa kelebihan. Cara ini mengukur tugas pekerjaan yang sebenarnya sehingga lebih sulit untuk memalsukan jawaban. Isi sampel kerja tugas aktual yang harus dilakukan orang mungkin tidak akan adil bagi minoritas. Pengambilan sampel kerja tidak menyelidiki kepribadian pelamar sehingga hampir tidak ada kemungkinan bahwa pelamar akan memandangnya sebagai pelanggaran privasi. Jika dirancang dengan baik, sampel kerja juga menampilkan validitas yang lebih baik dibanding tes lainnya yang dirancang untuk memprediksikan kinerja. Yang kedua adalah tes penilaian situasional. Tes penilaian situasional adalah tes yang dibuat untuk melihat bagaimana pelamar menilai situasi yang nantinya akan ditemui di tempat kerja. Sebagai contohnya, Anda adalah seorang rekanan penjual di Best Buy di Miami, Florida. Toko tersebut menjual barang elektronik termasuk telepon pintar. Persaingan datang dari peritel lain di lingkungan tersebut dan juga dari perusahaan daring. Banyak pelanggan yang datang ke toko Anda untuk mengecek produk di tempat Anda, kemudian membelinya di Amazon dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya adalah pusat penilaian manajemen. Pusat penilaian manajemen atau Manajemen Assessment Center adalah sebuah simulasi 2 hingga 3 hari di mana 10 hingga 12 kandidat melakukan tugas manajemen realistis, seperti melakukan presentasi di bawah pengamatan para ahli yang menilai potensi kepemimpinan pada setiap kandidat. Sebagai contoh, The Cheesecake Factory menciptakan Professional Assessment and Development Center untuk membantu membeli manajer yang dapat dipromosikan. Para kandidat tersebut menjalani latihan, simulasi, dan juga pembelajaran dalam kelas selama 2 hari untuk melihat apakah mereka mempunyai keterampilan untuk posisi manajemen kunci. Selanjutnya adalah tes situasional dan simulasi berbasis video.
Tes situasional mengharuskan peserta untuk merespon terhadap situasi yang representatif dari pekerjaan. Simulasi berbasis video adalah tes yang memberikan kandidat beberapa situasi video daring atau komputer yang masing-masing diikuti oleh satu atau lebih pertanyaan pilihan ganda. Sebagai contoh, skenario tersebut dapat menggambarkan seorang karyawan yang sedang menangani suatu situasi pada pekerjaan. Pada momen kritis, skenario video berakhir dan video tersebut meminta kandidat untuk memilih dari beberapa jalan tindakan. Yang kelima adalah pendekatan pelatihan dan evaluasi kerja miniatur. Miniatur job training and evaluation berarti melatih kandidat untuk melakukan beberapa tugas dari pekerjaan, kemudian mengevaluasi kinerja kandidat tersebut sebelum dipekerjakan. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa seseorang yang mendemonstrasikan bahwa ia dapat mempelajari dan melakukan sampel tugas tersebut akan mampu mempelajari dan melakukan pekerjaan itu sendiri. Seperti halnya pengambilan sampel kerja, pelatihan, dan juga evaluasi kerja miniatur, mengetes pelamar dengan sampel aktual dari pekerjaan sehingga tes ini secara inherent relevan terhadap isi tes dan juga valid. Selanjutnya adalah tinjauan pekerjaan realistis. Terkadang, realisme menjadi alat penyaringan yang terbaik. Sebagai contoh, ketika Walmart mulai secara eksplisit menjelaskan dan menanyai mengenai jadwal kerja dan juga preferensi kerja, perputarannya membaik. Secara umum, pelamar yang menerima tinjauan pekerja realistis lebih berkemungkinan menolak penawaran kerja. Tetapi, pemberi kerja mereka lebih berkemungkinan mempunyai perputaran yang lebih rendah. Dan yang terakhir adalah memilih metode seleksi. Pemberi kerja perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum memilih untuk menggunakan alat seleksi tertentu. Hal ini meliputi reliabilitas dan validitas, pengembalian atas investasi, dalam hal ini analisis utilitasnya, reaksi pelamar, kebergunaan, dampak merugikan, dan juga rasio seleksi dari alat-alat tersebut. Apakah alat-alat tersebut dapat menyaring seperti seharusnya, presentasi besar dari pelamar, atau menerima hampir semuanya? Selanjutnya kita beralih pada pokok bahasan kita yang terakhir yaitu investigasi latar belakang dan juga metode seleksi. Namun mengapa sih kita harus melakukan investigasi latar belakang dan pemeriksaan referensi? Mengapa kita harus mengecek? Terdapat dua alasan utama untuk mengecek latar belakang. Yang pertama, untuk memverifikasi informasi pelamar seperti namanya dan sebagainya. Dan yang kedua, untuk mengungkapkan informasi yang merugikan. Kebohongan pada aplikasi seseorang bukanlah hal yang tidak biasa. Sebuah survei menemukan bahwa 23% dari 7.000 resume eksekutif berisi informasi yang dibesar-besarkan atau palsu. Bahkan, perusahaan yang relatif canggih dapat menjadi korban dari karyawan kriminal. Namun sejauh mana sih kita dapat melakukan pencarian? Hal tersebut tergantung pada posisi sendiri. Sebagai contohnya, pengecekan kredit adalah hal yang lebih penting untuk mempekerjakan seorang akuntan dibanding dengan pemelihara gedung. Kemudian, bagaimana cara mengecek latar belakang kandidat? Kebanyakan pemberi kerja setidaknya berusaha untuk melakukan verifikasi mengenai posisi sekarang atau di masa lalu pelamar dengan pemberi kerjanya sekarang atau di masa lalu melalui telepon, dengan asumsi bahwa mereka diperbolehkan untuk melakukannya oleh kandidat tersebut. Sedang yang lainnya menelpon penyelia sekarang dan sebelumnya dari pelamar untuk berusaha mengungkapkan lebih banyak mengenai motivasi, kompetensi teknis, dan juga kemampuan orang tersebut untuk bekerja dengan orang lain. Meskipun sekali lagi banyak pemberi kerja mempunyai kebijakan untuk tidak memberikan informasi serupa. Pemeriksaan referensi daring otomatis dapat meningkatkan hasilnya. Dengan sebuah sistem seperti Pre-Hire 360 memberi pekerja dengan pekerjaan memasukkan nama, alamat surel, kemudian referensi orang tersebut yang telah dipilih sebelumnya memeringkatkan keterampilan peramal secara anonim dengan menggunakan sebuah survei. Sistem tersebut kemudian menyusun referensi ini menjadi sebuah laporan untuk pemberi kerja. Demikianlah pemaparan saya mengenai tes dan seleksi karyawan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.